Hello everybody, welcome back again to my YouTube channel. My name is Kevin Sayali. Pada YouTube channel ini teman-teman akan menemukan informasi menarik seputar cryptocurrency. So if you do like cryptocurrency, make sure kalian subscribe channel ini. Anyway teman-teman, di video update kali ini kita akan straight bahas untuk kondisi Bitcoin terkini. Karena kita ngelihat Bitcoin benar-benar signifikan penguatannya. Bahkan today kita breach level $44,000. But are we still gonna be straightforward in the bullish trend, atau kita mungkin akan ngeliat pullback dulu? Nah, ini akan kita coba discuss di dalam video kali ini teman-teman. Alright, so let's jump into the content. First, kita start dari time frame weekly. As we speak yesterday teman-teman, seperti yang kita sampaikan, kita ngelihat memang ada potensi terbentuknya si Pre-River Morningstar pattern, which means sebenarnya ini adalah bullish reversal pattern. Well, it happens in the weekly time frame, which means sebenarnya ini mengindikasikan secara long term atau mid term, at least teman-teman, kita bisa mendapatkan setidaknya nice rebound dulu untuk mungkin kita testing ke level-level tertentu. Dan salah satu level yang mungkin atau sangat possible untuk divisit atau revisit adalah kisaran level $47,000 sampai $46,000. Itu semua based on resistance ataupun support yang cukup penting pada time frame daily. Jadi kalau teman-teman lihat di sini sebelumnya terdapat level support yang sebelumnya sempat nahan pergerakan Bitcoin before dia finally drop signifikan dan create lower price teman-teman. Dan after that ya sebenarnya langsung straight ke level $50,000. But untuk situasi saat ini, sebenarnya ada satu yang pengen saya sampaikan ke teman-teman. Jadi ini sebenarnya based on trend line yang sebelumnya sempat terbentuk pada pergerakan sebelumnya. Ya, jadi kalau kita lihat di sini 14 April, 7 September itu sempat terbentuk trend line. Bahkan ini sempat menjadi sebuah level support sebelum kita ngelihat akhirnya dia break dan testing ke level itu, and then kita ngelihat dapat rejection cukup signifikan teman-teman. Nah, sebenarnya di level itu tadi kita sempat expect bakal ketahan teman-teman, but langsung aja dihantam ke atas dan kita bahkan sekarang udah sampai di kisaran level $43,900. Now the question is, apakah Bitcoin akan langsung straightforward berubah menjadi bullish trend? Ya, ini akan menjadi pertanyaan banyak orang. Sebenarnya kita kemarin sempat discuss soal rally, best rally, dan juga sempat ngebentuk yang namanya bullish rectangle pattern. Ini sebenarnya memang udah jelas judulnya, udah bullish rectangle pattern. Sementara untuk rally, best rally sendiri, memang kita juga tahu ini adalah mostly sebagai satu indikasi bahwa market itu siap mempertahankan atau memaintain level yang kita rasa sebagai potensi higher low-nya, atau bahkan kita bisa consider bahwa intinya sellers itu nggak attracted untuk melakukan short atau selling atau taking profit di level itu. Makanya marketnya cuma sideways aja sebelum akhirnya dia rally kembali. Nah, cuman pertanyaannya teman-teman, kenapa sih saya selalu bilang untuk lebih enak kalau kita ngelihat higher low dulu gitu ya? Balik lagi, saya katakan demikian teman-teman, ini bukan berarti saya pemuja bearish, bukan berarti saya expect harganya turun. Secara pergerakan jelas banget kita udah antisipasi terhadap perubahan tren ini udah dari beberapa video yang lalu. Cuman memang teman-teman, balik lagi saya katakan, akan lebih ideal kalau kita ngelihat ada higher low-nya dulu. Setidaknya teman-teman, setidaknya nih ya, untuk kayak pergerakan di time frame 4 jam, setidaknya teman-teman kita bisa ngelihat ini RSI perlu yang namanya refresh dulu teman-teman ya. Jadi situasinya sama kayak gini. Waktu kita ngelihat RSI-nya di bawah ya, which means di level extremely oversold-nya dia, kita expect market untuk rebound. Nah, lantas di kondisi saat ini kita ngelihat market extremely overbought. Kenapa kita nggak expect dia untuk pullback dulu? Which means ini adalah hal yang saya bisa consider sebagai salah satu hal yang sangat wajar terjadi atas pergerakan market saat ini gitu ya. Jadi kalau misalnya kita expect dia pullback dulu, apakah artinya saya akan meyakinkan bahwa diri saya ini udah ready untuk maksudnya turun lagi, lebih signifikan, lebih jauh lagi? Ya tentu sebenarnya balik lagi tergantung dari situasi marketnya. Tapi teman-teman, simply kita di sini ngelihat, pertama jelas dia membentuk yang namanya bullish rectangle pattern, which means ini udah kita bahas di video kemarin. Lalu dia sudah break lagi, dan secara target sebetulnya pertama teman-teman, target hari ini itu sempat ketahan sedikit di kisaran level $42,500. Lalu tadi kita advance group sempat ngelakuin live analysis, dan pada saat live analysis rebound ya dia signifikan. Saya rasa ini balik lagi kayaknya ada whales emang yang ada di dalam grup SAG. Saya nggak tahu kenapa setiap kali kita melakukan live itu selalu terjadi pump teman-teman. Jadi kalau misalnya lihat situasi saat ini, apakah kita akan melihat Bitcoin ini benar-benar langsung signifikan rally? Sebenarnya ini bukanlah hal yang saya expect, karena balik lagi teman-teman, kita lebih baik melihat konfirmasi jelas dulu bahwa dia ada
higher low gitu ya. Jadi bukan suatu hal yang kita harapkan, tapi setidaknya teman-teman akan lebih baik kalau kita ngelihat ada higher low-nya dulu. Jadi kita tuh perlu tahu nih, apakah sellers yang berada di sini itu benar-benar nggak akan kembali lagi gitu. Artinya apakah yang sebelumnya orang atau whales atau siapapun itu yang sebelumnya tertarik untuk melakukan selling di sini, memberikan pressure yang signifikan pada Bitcoin, apakah dia akan kembali gitu untuk mereclaim area tersebut atau kembali memberikan pressure di level tersebut? Karena kalian harus sadari ini juga merupakan area yang kita consider sebagai higher low-nya terakhir, highest point terakhir atau swing high terakhir. Dan saat ini kalau misalnya kita langsung straight breakout dari level itu, sebetulnya teman-teman balik lagi, ini artinya memang ready untuk bullish ya. Jadi apakah di situasi sekarang kadang saya bingung ngejelasinnya ya, tapi balik lagi teman-teman, intinya sih buat teman-teman terutama kalau misalkan yang memang ngerasa bingung ya dengan situasi kayak gini, ini gimana kok naik terus, apakah gue harus beli atau apakah gue harus siap serok dari harga sekarang? No teman-teman, wait until the discount happens ya. Jadi balik lagi saya remind, kita aja kadang kalau misalkan mau melakukan pembelian atau belanja misalkan di department store, let's say kalian datang ke Ace Hardware, let's say kalian datang ke Hypermart, let's say kalian datang ke Miniso, kalian lihat barang kalian suka, and then kayak kayaknya nanti di rumah aja deh lihat online, kayaknya online shop lebih murah deh gitu. Nah, kenapa pada saat trading kalian tidak bisa menerapkan prinsip seperti itu gitu ya. Jadi balik lagi teman-teman, ini secara indikasi kita ngelihat kok ada potensi yang namanya terjadi koreksi. Seperti yang tadi saya jelaskan, simple aja, kita cuma menilai dari terbentuknya extremely oversold dan extremely overbought gitu ya. Kita udah ngelihat situasi kayak gini, artinya soon or later kita bakal ngelihat dia ada pullback. Dan secara Elliott Wave Theory sendiri juga jelas teman-teman, kalau misalnya kita udah finishing wave 3, soon or later kita bakal lihat ada yang namanya potensi menuju wave 4. Nah untuk wave 4 nya sendiri saat ini kita belum bisa berasumsi kemanakah dia akan drop teman-teman. Tapi seandainya nanti udah ketemu bottom, udah ketemu topnya, kita bisa aja cari tahu potensinya. Mungkin di kisaran Fibo 38,2%, apakah mungkin di kisaran Fibo 50%. Kita cari area-area yang mungkin sangat possible untuk divisit oleh si Bitcoin before nantinya dia set untuk new new level lah ya, kita bisa consider sebagai potensi wave 5-nya kita gitu. Ya, lebih kurangnya seperti itu teman-teman. Jadi di dalam video penjelasan kali ini saya cuma pengen merimain aja sih untuk kita jangan terlalu terburu-buru. Dan kalau misalnya secara closing daily pun even kita ngelihat kondisinya kayak gini teman-teman, ini memang secara pergerakan sangat-sangatlah positif, tapi kita perlu tetap yang namanya consideration untuk yang namanya potensi mendapati rejection di kisaran level Big Fat Zone sellers terakhirnya kita. Dan maybe teman-teman, maybe kita bisa ngelihat ya either itu nantinya pada saat dia pullback, dia ngebentuk semacam inverse head and shoulders lalu dia break. Nah ini berarti udah benar-benar confirm secara trend overall-nya ini udah back to bullish teman-teman ya. Jadi saya rasa itu yang bisa saya sampaikan teman-teman terkait dengan video update kali ini. Saya singkat aja. Jadi sekedar reminder aja sih supaya kita juga di sini nggak terlalu terburu-buru dalam making decision teman-teman. Alright, so I guess that's it teman-teman. Mudah-mudahan video kali ini bisa memberikan sedikit pencerahan buat teman-teman ya. Balik lagi seperti yang saya sampaikan, sabar aja ya. Do not very kita bilang greedy, bukan greedy sih, lebih tepatnya do not FOMO ya, atau fear of missing out, takut ketinggalan gitu. Tetap ingat teman-teman, overall makroekonomi kita masih dalam pressure daripada si the Federal Reserve. Nanti di hari Jumat juga kita akan melihat ada policy report ya, atau ya pokoknya kebijakan report yang akan diberikan oleh si the Federal Reserve. Itu juga mungkin akan mempengaruhi price, dan mudah-mudahan sih ya kita tetap ekspektasinya adalah ngelihat market back to bullish anyway. Jadi ya dia mau naik mau turun, menurut saya both scenario itu sama-sama positif. Cuman yang pasti teman-teman, kalau misalnya kita bisa dapat harga lebih baik atau lebih diskon, kenapa enggak gitu ya. Dan ini juga memberikan konfirmasi yang lebih clear bahwa market memang sudah ready untuk reversal. So I guess that's it from me. Once again, thank you very much for watching this video. Mudah-mudahan video ini bisa membantu dan memberikan informasi yang cukup menarik untuk teman-teman. Mungkin ya sekiranya ya gitulah ya teman-teman ya. Oke, so God bless everyone. Cheers. Bye-bye.